Kita ketemu di mana? Di dunia cinta. Dunia cinta. Makan tuh cinta. Insya Allah kalau semuanya dilancarkan, baru kita akan program untuk anak cowok gitu. Betul. Dia usaha dikit gitu bapaknya. Iya benar. Jatuh bangun biduk rumah tangga Eli Sugigi dan Ferry Anggara beberapa waktu yang lalu sempat berada di titik puncak amarah. Perilaku Ferry yang ketahuan sering berbohong membuat wanita parubaya ini sempat kehilangan kendali. Goresan luka hati yang ditorehkan Ferry Anggara membuat Eli dikabarkan menggugat cerai suaminya. Hembusan badai permasalahan semakin kencang menerjang Eli ketika mobil yang biasa dikendarainya dibobol pencuri. Rentetan berbagai peristiwa ini membuat wanita yang pernah 2 kali gagal mempertahankan rumah tangganya ini melakukan introspeksi diri. Keegoisan dalam menghadapi kekurangan dan kelebihan Ferry menjadi catatan tersendiri bagi Eli. Kegaduhan ini telah reda. Derasnya air mata sebagai obat duka lara kini tinggal kenangan. Kemesraan pasangan ini kembali terlihat ketika Eli dan Ferry mengunjungi warung makan miliknya. Ya pemirsa, sekarang aku lagi pulang syuting, terus langsung ke warung. Maaf nih, warung sederhana, cari uang halal, cari tambahan, lumayan kan. Tapi di sini juga kemarin mobil kita jebol. Dengan berapa menit ya? Langsung Pokoknya lenyap. ada 3 menitan Udah lah. gitu yang lucu ada perhiasan kotak saya, disangka emas kali ya. Yang untuk saya sekarang antinya ini nggak punya, cuma satu ini doang. Diambil juga sama dia, dipikir emas kali. Dibuka, wah kuning-kuning semua. Itu kan ada orang-orang yang ada yang endorse dari Lombok, mutiara-mutiara gitu, bagus dari Lombok asli, hilang semuanya. Nah sekarang aku di warung, ini kamu masak nih tuh nih, itu tukang dagangnya dia. Tuh ada yang makan tuh. Hah? Jadi pesen nggak ya? Nih ada yang makan, siapa dulu yang makan? Enak. Sampai nambah kayak gitu tuh, nambah itu 2-2. Sambelnya mantep ya? Mantap. Ini sambal kreasi sendiri, sambal kiki. Sambelnya enak banget, mantap. Ini apartemen? Udah deh, malu kan makannya nggak konten. Makasih ya udah makan di warung saya. Eli sempat bertanya ke pengunjung warung miliknya perihal barang yang raib akibat mobilnya dibobol pencuri. Keikhlasan Eli Sugigi atas kehilangan harta benda miliknya nampak sedang diuji. Bapak nggak tahu saya kemalingan di sini kemarin. Tahu dengar dari mana? Oh, dari sini. Dari mana tahu? Dari warung Lang Rokok. Oh warung Pak Eli kecolongan gitu ya. Biar Pak, mungkin maling itu butuh duit Pak. Ya untuk ya udah saya ikhlas aja Pak ya. Ikhlas aja. Saya silakan beli Pak. Itu yang saya sedih kemarin tuh hasil warung yang hilang. Saya mau ganti jadi. Karena kan uang warung. Saya sih ikhlas aja uang saya diambil sama dia, handphone saya diambil. Nah, saya minta balikin kartu-kartunya aja. Pasangan ini berharap tetap diberi kenikmatan hidup walau dalam keadaan suka dan duka. Ibarat pepatah, sekain sebaju, selauk senasi. Eli berharap semua rezeki yang diterima ditanggung dan dinikmati bersama oleh Eli dan Ferry. Wah, dari warung sono, dari warung Pondok Gede, dari warung sini dikumpulin sampai kita hasil berangkat subuh pulang malam lagi ambil subuh Saya lagi. subuh berangkat pulang malam itu dapat. Berangkat pagi pulang malamnya itu kita langsung mampir di sini. Sehari itu saya dapat duit 2 juta. Uang pribadi saya ada lagi 1 juta lebih. Walaupun sering bertengkar dengan suami, jalinan kisah cinta Eli dan Ferry telah tumbuh seperti bunga yang kembali mekar. Keharuman asmara mereka kini semakin menyeruak kesegarannya. Saya yang lebih tua, saya mengalah. Gitu kan, bakal emang dia orang sensitifan, saya tahu. Saya harus mengertiin. Jadi kita sama-sama deket, sama-sama tiap hari kita berdua-duaan terus. Berpisahnya paling kalau misalnya lagi syuting ke Jakarta, Ferry yang di sini. Nanti pulang malam ketemu. Kita ketemu di mana? Hah? Ketemu di mana? Di dunia cinta. Dunia cinta. Makan tuh cinta. Ya pemirsa, makasih udah ikutin kita di warung ini. Dadah.
Oke, baiklah. Tapi kalau tadi kita lihat Po Eli katanya ya memang saya yang tua yang lebih mengalah. Ya memang seharusnya juga istri nurut sama suami ya. Mungkin gitu, walaupun Po Eli penghasilannya lebih besar, tapi ada baiknya juga bisa menghargai suami ya. Dan kan kalau kelihatan gitu mesra, rukun. Jangan tak kalau telepon gak diangkat berantem lagi. Apalagi paling seru kalau buat bisnis bareng kan enak dilihatnya. Ya walaupun berapapun penghasilannya, tapi yang pasti itu adalah hasil kerja keras bersama ya. Dan juga tadi Po Eli sempat mengungkap bahwa mobilnya dibobol maling. Ya kita mengaku itu namanya juga musibah ya, kita nggak pernah tahu. Jadi Po Eli ikhlas aja dan ya mudah-mudahan bisa balik lagi rezekinya lebih dari itu ya. Amin. Kalau ngelihat pasangan ini kan seneng ya berdua. Tapi tadi kok terakhirnya makan tuh cinta. Lalu kalau nggak cinta apa dong ya? Itu berdua kan seru juga, jadi saling membutuhkan. Wartawan juga ngeliput karena Po Eli menikah dengan Brondong, ya kan? Begitu juga yang satu juga menikah dengan yang lebih tua. Jadi itu namanya take and give menurut saya. Bersama saya Ruben Onsu, sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti, obsesi. Dan juga nggak kalah mesra nih, ada Indra Bekti dan juga Aldila Jelita yang berpose mesra saat pemotretan bersama anak-anak tercinta kemarin ini. Dan kabarnya Indra Bekti dan juga Dila siap untuk menambah momongan. Hah, pantesan dia mau pindah rumah, dia mau beli yang lebih besar ternyata. Ini dia. Inilah potret harmonis berlipat pasangan Indra Bekti dan Aldila. Ya, tudingan sumbang yang diarahkan pada Indra tak membuat 6 tahun rumah tangga bergeming sedikit pun. Cinta Aldila pada Indra nyaris tak bergeser sejengkal pun. Lihat saja kemarin, Indra dan Dila layaknya calon pengantin baru, keduanya bergandengan mesra di hadapan sorot mata kamera. Pemotretan temanya seputar cinta kita berdua. Semoga bisa menjadi sebuah inspirasi nantinya ya Bun ya. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini nih bisa menyebar nih virus-virus cinta pada yang lainnya. Untuk kalau misalnya udah mau bawaannya udah emosi, bawaannya pengen cerai aja gitu ya, bisa diikutin. Oh gitu loh caranya. Ya alhamdulillah kita selalu kompaknya dalam arti kata memang keinginan-keinginan kita berdua itu selalu kita bicarakan, kita komunikasikan, dan keinginan satu sama lain bisa diakomodir gitu ya. Jadi ya kompak ya, misalnya kayak mau ada foto pemotretan seperti ini, sebenarnya sih ini kayak dadak-dadakan, cuman satu sama lain saling support gitu. Jadi kita berdua mau gimana gitu, pokoknya yang penting happy. Pasca diguncang kabar miring, keharmonisan Indra dan Dila kian menebal berkali lipat. Bahkan keduanya seperti sedang merasakan bulan madu kedua. Kita di sini saling mendewasakan diri. Kita terus belajar. Setiap proses itu kan adalah pembelajaran gitu kan ya. Jadi intinya setiap hari tuh kita belajar terus gitu. Dan memang sebenarnya dalam pernikahan itu kan menyatukan dua kepribadian yang berbeda. Rambut boleh sama hitam, tapi pikiran pasti berbeda. Dan itulah seninya dalam pernikahan, adalah menyatukan perbedaan itu. Kehadiran buah hati menjadi melipat gandakan keharmonisan pasangan keluarga ini. Lihat saja aksi jenaka Damni dan Abel saat menjalani pemotretan bersama. Bahkan dalam waktu dekat ini, Indra dan Dila berencana menambah momongan lagi. Masih ntar sih, lihat aja lah pokoknya. Insya Allah kalau semuanya dilancarkan, maksudnya rezekinya ya ada rezekinya lancar gitu, baru kita akan program untuk anak cowok gitu. Terus ada duitnya, ya kita buat kemana gitu ya. Betul. Dia usaha dikit gitu bapaknya. Iya benar.